Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai dasar pemilihan sumber dan media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ririn Anggraini dengan NIM 202033072. Dan yang kedua ada Siti Fatimah dengan NIM 202033074. Dan yang terakhir ada Imam Maulana Syafruddin dengan NIM 202033341. Oke, masuk ke sumber dan media pembelajaran. Nanti ada 3 poin yang mengenai sumber dan media pembelajaran. Yang pertama ada pengertian media dan sumber pembelajaran. Dan yang kedua prinsip dasar sumber dan media pembelajaran. Dan yang ketiga ada jenis dan manfaat sumber dan media pembelajaran. Oke, masuk ke pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yakni perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk supaya terjadi proses belajar. Dengan demikian, media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. Masuk ke pengertian sumber pembelajaran. Sumber belajar adalah suatu sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Oke, masuk ke pemilihan sumber media pembelajaran. Media pembelajaran. Nah, kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah harus dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dicapai. Ya, seperti akses, cost, teknologi, interaktif, organization, novelty. Masuk ke sumber pembelajarannya. Ya, kriteria di atas mungkin juga berlaku untuk mempertimbangkan pemilihan sumber belajar. Sudrajat, pendapat dari Sudrajat mengemukakan 5 kriteria dalam pemilihan sumber belajar, antara lain ekonomis, praktis, mudah, fleksibel, sesuai dengan tujuan. Jenis sumber dan media pembelajaran. Media pembelajaran terdapat beragam pembagian jenis media pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya, pembagian jenis media tersebut memiliki persamaan. Secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas. Yang pertama, media audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua, media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual, yakni media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Sumber pembelajaran. Yang pertama, pesan atau message, yakni
Sumber belajar yang meliputi pesan formal dan non-formal, seperti peraturan pemerintah, kurikulum, silabus, bahan pelajaran, dan sebagainya. Yang kedua, orang atau people, yakni orang yang menyimpan informasi seperti guru, instruktur, konselor, seperti dokter, atlet, pengacara, arsitek, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan atau material, yakni suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, alat peraga, transparansi dan film, slide, dan sebagainya. Yang keempat, alat atau device, yakni benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras seperti komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, dan sebagainya. Yang kelima, teknik, yakni cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, seminar, simulasi, permainan, dan sejenisnya. Yang keenam, latar atau setting, yakni lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun yang berada di luar sekolah, baik yang secara dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran, seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Fungsi sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran. Di sini media pembelajaran berperan penting dalam suatu kegiatan mengajar. Guru dapat menggunakan TV, film, atau gambar dalam memberikan informasi kepada siswa. Dengan pembelajaran, hal yang bersifat abstrak bisa menjadi lebih konkret. Adapun secara umum, media memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, 1. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. 2. Dapat melampaui batas ruang kelas. 3. Memungkinkan adanya interaksi langsung antar siswa dan lingkungannya. 4. Menghasilkan keragaman pengamatan. 5. Menambah konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 6. Membangkitkan keinginan dan minat baru. 7. Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 8. Memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak.